Langit dan bumi akan lenyap suatu hari nanti, sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 7 dan 10, tetapi kata-kata Yesus tidak akan pernah berlalu. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-75 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Ceramah di Bukit Zaitun bagian yang kedua. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-37. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi pada waktu kesusahan besar itu sudah selesai, matahari akan menjadi gelap, dan bulan juga tidak akan bersinar lagi, dan bintang-bintang pun akan jatuh dari langit, dan semua pembesar-pembesar dari kuasa gelap yang ada di langit akan dijatuhkan. Pada waktu itu semua orang akan melihat Anak Manusia, yaitu Aku, datang dalam awan dengan kuasa dan cahaya yang besar dari surga. Lalu Aku akan menyuruh para malaikatku untuk mengumpulkan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Mereka akan dikumpulkan dari semua tempat di bumi, dari ujung timur sampai ke ujung barat, dan dari ujung utara sampai ke ujung selatan. Kita bisa menggambarkan tanda akhir zaman dengan pohon ara. Kalau ranting-rantingnya sudah menjadi lembek dan tunas-tunas pada ranting-rantingnya mulai kelihatan, kalian tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kalau kalian melihat tanda-tanda itu sudah mulai terjadi, seharusnya kalian sudah tahu bahwa waktunya untuk Aku datang kembali sudah dekat. Apa yang kukatakan ini benar. Semua tanda itu akan terjadi sementara orang-orang pada zaman ini masih ada yang hidup. Hal-hal ini pasti akan terjadi semua. Masih lebih mungkin langit dan bumi hilang lenyap daripada ajaranku ini tidak terjadi. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan harinya atau jamnya Aku akan datang kembali ke dunia ini. Malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu, dan Aku sebagai anak Allah juga tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu kapan hal itu akan terjadi. Jadi kalian harus berhati-hati dan berjaga-jaga, karena kalian tidak tahu kapan waktunya Aku datang kembali. Keadaannya sama seperti waktu seorang pemilik tanah mau pergi ke tempat yang jauh. Sebelum meninggalkan rumah, dia membagikan tugas kepada setiap hambanya dan menjelaskan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Lalu dia berkata kepada penjaga pintu, "Jaga baik-baik sampai saya kembali." Mereka itu terus bersiap-siap dan berjaga-jaga, karena mereka tidak tahu kapan tuan rumah itu akan kembali. Apakah sore hari, tengah malam, pada waktu ayam berkokok, atau pada waktu pagi. Begitu juga kalian harus selalu berjaga-jaga. Jangan sampai Aku kembali secara tiba-tiba dan tidak menemukan kalian siap siaga, tetapi sedang tidur. Apa yang kukatakan ini bukan hanya untuk kalian yang sedang mendengarkan, tetapi untuk semua orang. Teruslah bersiap-siap dan berjaga-jaga. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab Injil Markus 13 ayat 24. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelajaran kita sebelumnya, kita membahas paruh pertama dari Markus 13. Biasa disebut ceramah di Bukit Zaitun karena Yesus ada di Bukit Zaitun saat dia membawa ini. Bagian firman Tuhan yang menantang diyakini
membahas pertama tentang kehancuran Yerusalem yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Lalu yang kedua, kedatangan Kristus yang kedua kali yang masih akan terjadi. Yang ketiga, atau kedua peristiwa tersebut dijelaskan secara bergiliran atau saling terkait. Seluruh pasal menubuatkan kehancuran Yerusalem. Pertama-tama didasarkan pada pengaturan yang mengarah ke wacana yang termasuk kata-kata Yesus diucapkan di Bait Allah, yakni perumpamaannya tentang penolakan Israel terhadap dirinya, pengutukannya terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi, raptapannya atas Yerusalem, nubuat Yesus berbicara tentang Bait Allah, pertanyaan para murid yang dicatat oleh Markus dan Lukas, kapan hal-hal ini akan terjadi, apa yang akan menjadi tanda ketika semua ini akan terjadi. Kita melihat bahwa dalam ayat 4-29 Yesus menjelaskan apa yang tidak akan menjadi tanda selanjutnya semua bangsa. Apa yang akan menjadi tandanya? Kekejian dari kehancuran yang diucapkan oleh Daniel, yang dijelaskan Lukas sebagai Yerusalem yang dikelilingi oleh tentara dalam Lukas 21 ayat 20. Apa yang harus dilakukan ketika mereka melihat tanda? Orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan dari kesengsaraan besar. Mereka tidak boleh disesatkan oleh Kristus palsu ataupun nabi palsu. Sampai ayat 23, Yesus menggambarkan penghakiman lokal yang tidak dapat diloloskan yang akan terjadi di Yerusalem. Dia tidak menggambarkan penghakiman yang tidak terhindarkan di seluruh dunia, diajarkan di tempat lain di dalam Alkitab. Tetapi dengan ayat 23, beberapa orang percaya kepada Yesus sekarang membahas kedatangannya yang kedua kali. Saatnya itu diperenungkan, masih memperhatikan penghancuran Yerusalem. Yang kedua, kita lanjutkan temuan Rama di Bukit Zaitun, merupakan lanjutan dari pembahasan kemarin. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Peristiwa yang akan terjadi segera setelah hari kesengsaraan mereka, yakni ada gangguan kosmik. Matius 24 ayat 29. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan cahayanya, bintang-bintang akan jatuh dari surga, dan langit akan terguncang. Tanda anak manusia akan muncul di surga. Semua suku bangsa di bumi akan berduka. Mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan dengan kekuatan dan kemuliaan besar. Orang-orang pilihan akan dikumpulkan, karena dengan bunyi sangkakala yang nyaring, para malaikat datang. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari 4 penjuru mata angin, dari satu ujung langit ke ujung langit lainnya. Peristiwa seperti itu pasti terdengar seperti kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi perhatikan dua alasan mengapa mereka mungkin tidak mengacu kepada kedatangan Yesus di hari terakhir. Peristiwa itu akan terjadi segera setelah hari-hari kesengsaraan. Menurut Matius 24 ayat 29, Markus 13 ayat 24. Mereka terhubung pada waktu dengan kesusahan yang dijelaskan dalam Matius 24 ayat 15 sampai 29. Kedatangan Yesus ini terjadi pada hari pengepungan Yerusalem. Peristiwa itu seperti yang dinubuatkan para nabi untuk kedatangan Tuhan pada bangsa-bangsa. Pertama, yakni bangsa Babel, dapat dibaca di dalam Yesaya 13 ayat 1, ayat 6 sampai 13. Lalu bangsa Mesir, Yesaya 19 ayat 1 sampai 2, Yehezkiel 32 ayat 2, 7 sampai 9. Bangsa Tirus bisa dibaca di dalam Yesaya 23 ayat 1, Yesaya 24 ayat 21 sampai 23. Bangsa Edom, Yesaya 34 ayat 4 sampai 6. Bangsa Niniwe, Nahum 1 ayat 1 sampai 5. Israel, Amsal 8 ayat 9. Yehuda, Yeremia ayat 4. Yeremia 4 pasal 5 sampai 6. Kemudian ayat 23 sampai 28. Untuk alasan di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31, Yesus mengacu pada kehancuran Yerusalem. Seperti nabi Yahudi lainnya, Yesus menggunakan bahasa kiasan
menggambarkan satu, penghakiman akan menimpa orang jahat dalam istilah penghancuran di seluruh dunia. Yang kedua, ketentuan yang dibuat untuk orang benar dalam hal berkumpul dengan malaikat. Para nabi Yahudi menubuatkan penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa menggunakan angka kehancuran dunia meskipun penilaian bersifat lokal. Mungkin karena penilaian seperti itu menandakan penghakiman final Tuhan akan datang atas seluruh dunia pada hari terakhir. Persiapan yang harus dipersiapkan dan produktif. Perumpamaan tentang pohon ara. Cabang dan daun baru menandakan musim panas sudah dekat. Ketika melihat hal-hal ini, Yerusalem dikelilingi oleh tentara. Artinya waktunya sudah dekat. Itu akan terjadi sebelum generasi ini meninggal. Menurut Matius 24 ayat 34, beberapa orang mendefinisikan generasi sebagai ras manusia, yaitu Yahudi, menurut tafsiran McGarvey dan juga B.W. Johnson. Tetapi perhatikan penggunaannya oleh Yesus sebelum wacana ini. Kehancuran Yerusalem terjadi dalam waktu 40 tahun. Perkataan Yesus akan terjadi dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan lenyap suatu hari nanti, sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 7 dan 10. Tetapi kata-kata Yesus tidak akan pernah berlalu. Dengan ayat 35, beberapa orang yang percaya kepada Yesus sekarang berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Tetapi Yesus menggunakan ilustrasi untuk menunjukkan kepastian kata-katanya, misalnya di dalam Matius 5 ayat 18. Tentang hari dan jam kedatangan Tuhan, hanya Bapa yang tahu, Matius 24 ayat 36. Mereka dapat membedakan waktu umum dengan pergerakan tentara menuju ke Yerusalem. Tetapi hari dan jam ketika pengepungan akan dimulai, hanya Bapa yang tahu. Jadi jangan menunda ketika tanda muncul ataupun Yerusalem dikelilingi oleh tentara. Ini akan menjadi seperti zaman Nuh. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Pada hari-hari sebelum banjir, Nuh tahu apa yang akan terjadi dan tetap mempersiapkan bahtera. Tetapi orang-orang melanjutkan aktivitas normal mereka. Hanya jika sudah terlambat, orang baru tahu. Sebelum pengepungan Yerusalem, banyak orang yang mungkin mengira konflik akan berakhir damai dan menjalani hidup mereka dengan normal. Tetapi begitu pengepungan dimulai, semuanya sudah terlambat. Beberapa orang akan dibawa pergi. Ketika kota itu diserbu, 97.000 orang Yahudi ditawan. Beberapa orang akan dibunuh oleh binatang buas di teater Romawi. Beberapa dikirim untuk bekerja di Mesir, yang lain dijual sebagai budak. Menurut sumber dari Flavius Josephus di dalam tulisannya Jewish Wars dan Perang Yahudi, seperti yang dikutip oleh Barnes di dalam tafsiran Matius. Oleh karena itu perhatikan Matius 24 ayat 42-44, kita tidak tahu jam kedatangan Anak Manusia. Jangan sampai lengah seperti tuan rumah yang tidak tahu kapan pencuri akan masuk. Bersiaplah, karena Anak Manusia akan datang dengan tidak terduga. Pengepungan Yerusalem mungkin akan segera dimulai. Jadi tinggalkan Yudea dengan cepat ketika kita melihat tentara sudah mengelilingi Yerusalem. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat di dalam Matius 24 ayat 45-51. Hamba yang setia diberkati jika melakukan kehendak tuannya saat dia datang. Jadi murid-murid Yesus dinasehati untuk menjadi produktif. Kesimpulan, harus diakui ada banyak hal dalam ceramah di Bukit Zaitun yang menyinggung kedatangan Tuhan kita yang kedua kali di hari terakhir. Tetapi itu tidak berbeda dengan nubuatan orang Yahudi lainnya, nabi yang menubuatkan penghakiman Tuhan atas bangsa lain. Itu adalah motif umum yang digunakan oleh para nabi Yahudi. Seharusnya tidak demikian terkejut melihat Yesus menggunakan hal yang sama. Dan memang demikian, karena penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa di masa lalu adalah jenis dan bayangan penghakiman akhir yang akan menimpa seluruh dunia ketika Yesus datang kembali.
selain latar menuju wacana, ada juga aliran alami dari wacana itu sendiri yang menuntun kita untuk menyimpulkan hal itu seluruhnya tentang kehancuran Yerusalem. Murid-murid Yesus diberitahu apa yang tidak akan menjadi tandanya. Lalu mereka juga diberitahu apa menjadi tanda bahwa kedatangannya sudah dekat. Mereka diberitahu apa yang harus dilakukan ketika mereka melihat tanda. Kedatangannya dalam penghakiman yang kejujuran Yerusalem menjelaskan dalam istilah yang digunakan pada nabi-nabi lainnya yang menubuatkan tentang Tuhan menilai atas berbagai bangsa di tahun ini. Nasihat diberikan agar mereka siap dan produktif sementara itu. Jadi ceramah di Bukit Zaitun adalah untuk menggambarkan sesuatu yang lokal, yang bisa diloloskan, penghakiman yang terjadi seperti yang Yesus nubuatkan di dalam tahun 70 Masehi. Masih ada satu penghakiman yang tidak terhindarkan di seluruh dunia pada hari kiamat, menurut 1 Tesalonika 5 ayat 2-3, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7-10, 2 Petrus 3 ayat 10-12. Apakah kita siap untuk hari itu? Peringatan untuk dipersiapkan dan produktif sangat mirip dengan peringatan Rasul Petrus. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus 3 ayat 10-14. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mempelajari secara lengkap refleksi di dalam wacana ceramah Yesus di Bukit Zaitun bagian 1 dan bagian 2. Kiranya ini boleh menjadi awasan dan menjadi peringatan bagi kita semua yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, agar kita tetap hidup dalam produktif dan memperkenankannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.